Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Ningsih. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya juga tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Galuh, Ciamis, Jawa Barat. Pada video PPL 3 kali ini saya akan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan saintifik pada materi gangguan atau penyakit pada sistem gerak dan teknologinya di materi kelas 11. Selamat menyaksikan. Refreshing, kemudian hari ini kita kembali lagi beraktivitas. Sudah siap semuanya? Ya. Satu orang silakan bikin doa kelas. Sebelum memulai acara pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk kepentingan agama masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih yang sudah memimpin doa. Jangan lupa selalu berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah, Tuhan kita semua ya. Untuk menambah semangat lagi, kita nonton tayangan film. Ya. Judulnya, kita lihat judulnya. Esok 23 Oktober 2017 adalah hari yang sangat penting bagi saya. Mungkin salah satu hari terpenting selama saya hidup. Esok saya akan menyambut kibaran indah sang saka. Karena itu saya harus bersiap untuk hari esok demi Indonesia. Sudah jam 7:10. Gawat, matahari sudah sangat terang. Kalau begini, saya bisa terlambat ke sekolah. Ya, saya pergi dulu. Hati-hati ya, Siapa yang punya pengalaman kayak gini ya? Ya, Kak.
jatuh demi menuju sekolah. Semua itu tidaklah penting dibandingkan menyambut kibaran indah sang sangka. Berapa banyak lagi hambatan yang harus saya lalui? Tidak, tidak mungkin. Perjalanan masih panjang. Saya tak akan berhenti hanya untuk mengeluh. Itu kayaknya Bu. Sana ambilin. Gak mau. Jika itu sudah berhubungan dengan tanah air Indonesia, maka tak akan ada lagi kata menyerah, Ini ya Bu. tak akan pernah ada lagi kata terlambat atau putus asa. Karena tanah air saya adalah cinta, tanah air yang mulia, Indonesia. Bagaimana? Semangat? Kita orang tua berikan kepada kalian yang ada ini dicintai, disayangi, dibanggakan, kemudian berbuatlah yang terbaik untuk NKRI. Jadi seperti apapun beratnya beban atau kehidupan atau berangkat ke sekolah itu dengan segala keterbatasan kesulitan, jadi harus tetap semangat demi NKRI. Kalau di video tadi apa yang dia lakukan? Demi terlibat dia dalam keadaan bajunya kotor, tetap berangkat dan sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ada yang masih ingat pekan lalu kita belajar apa? Satu orang aja ya. Masih ingat? Pekan kemarin kita belajar apa?
perawat juga. Jadi keduanya itu saling apa? Siapa? Saling? Siapa namanya? Ya, ya antara otot dan tulang, hubungan antara otot dan tulang itu sama-sama bekerja sama dalam sistem gerak manusia sehingga manusia dapat melakukan aktivitasnya. Iya benar sekali. Setuju tidak atau ada yang lain? Setuju tidak? Setuju ya. Jadi antara otot dan tulang itu bisa melakukan kerja sama-sama kemudian menghasilkan suatu gerak. Ya begitu ya. Oke. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Kalian akan mempelajari tentang gangguan atau penyakit pada sistem gerak, kemudian menganalisa pemanfaatan teknologi. Ada nggak teknologi yang bisa digunakan untuk mengobati beberapa jenis penyakit ya? Kemudian menguraikan cara menghindari diri dari penyakit itu seperti apa? Kita lihat di sini gambar apa? Ada yang bisa melihat? Ada yang bisa melihat maksudnya? Itu gambar apa yang saya tayangkan? Siapa-siapa silakan sini. Gambar apa? Pada gambar tersebut kita bisa melihat seorang anak, dia sedang melakukan tulang. Iya, kemudian Bagian mana? lengan atas. Bisa nggak itu? Bisa. Bahaya? Bisa membayangkan bagaimana rasanya kalau terkena itu? Siapa yang mau menjawab? Bisa membayangkan rasanya? Abel? Ya, coba lihat yang dia rasakan kira-kira. Oke. Pakai apa lagi? Kalau kita melihatnya, kasihan sekali ya. Anak sekecil itu sudah. Jadi anak sekecil itu sudah harus mengalami merasakan sakit yang luar biasa. Kasihan sekali dia harus menerima itu ya. Apakah itu bisa diobati? Bisa. Harus yakin kan? Harus yakin dan percaya diri bahwa Tuhan mengirimkan penyakit, Tuhan juga mengirim obatnya. Begitu kan? Oke. Kita lihat. Ini videonya tapi kedengar enggak? Ini video. Ini, jadi jangan sepelekan juga ini ya. Ini adalah siswa SMP di Kediri yang berjuang untuk apa itu? Untuk sembuh ya dari penyakit kanker yang dideritanya. Ini kejadiannya cukup lama, masih masa-masa pandemi ini. Biar seperti itu tapi dia masih semangat untuk sekolah. Apalagi kita, kalian dikasih tubuh yang sehat ya, jadi jangan disia-siakan. Sudah 4 bulan, dia hanya bisa terbaring saja ya, tetapi dia masih mengikuti pembelajaran secara daring. Ini bapaknya cuma jalan kembang usaha bapaknya. Dia berharap sembuh dan bisa kembali ke sekolah ya. Awalnya dipikir hanya biasa. Jadi awalnya apa katanya? Iya hanya keseleo. Tapi kok lama sembuhnya nggak sembuh sampai berbulan-bulan ya, dan ternyata setelah dibawa ke rumah sakit, di ronsen dilakukan pengobatan apa namanya? Dilihat penyakitnya ternyata itu adalah terkumpul dah. Terkumpul dah. Sangat terkumpul kalau kita divonis dokter terkena kanker.
penyakit kanker itu dalam pandangan kita adalah penyakit yang sangat berbahaya sekali. Setuju ya? Oke, kita lanjut ke materi ya. Kita lihat dulu ke sini tentang konsep ya. Ini adalah konsep yang dipetakan atau peta konsep. Di sini ada gangguan pada sistem gerak dan teknologi pengobatannya. Kita pahami dulu ini ada 3 organ, yaitu 1 tulang. Beberapa penyakit atau gangguan yang menyerang tulang, misalnya ada kanker. Apa ini? Osteoporosis. PT adalah patah tulang. Kanker ini pengobatannya secara modern dan konvensional atau tradisional. Misalnya kalau modern menggunakan kemoterapi. Apa lagi? Ada lagi nggak? Itu kemudian untuk yang konvensional atau tradisional bisa beberapa orang ada yang sembuh. Iya, meminum obat-obatan herbal. Kemudian, ini juga sama. Kalau ini misalnya kalau osteoporosis, secara modernnya bisa menggunakan terapi hormon. Kemudian secara tradisional apa? Konsumsi susu. Iya, susu itu adalah yang mengandung kalsium tinggi. Jadi asupan osteoporosis kan masih ingat ya kemarin yang hari pertama itu di sistem gerak kita sudah ada bahas sebentar yang osteoporosis. Penyebabnya adalah apa? Kan ada yang jawab ya kemarin ya. Kurang karena kekurangan kalsium. Oke. Kemudian ada PP apa PP? Patah tulang. Patah tulang ada 2 macam, 1, 2. Ya. Fraktur simplex itu kalau patah tulang tetapi tulangnya tidak keluar ya, hanya patah tapi masih di dalam. Sedangkan yang kompleks adalah tulangnya patah kemudian tulangnya keluar dari kulit, keluar dari kulitnya. Kemudian untuk otot ini ada beberapa macam ya, tapi saya sampaikan 2 saja, yaitu hipertrofi dan kram. Ini hipertrofi biasanya karena aktivitas yang kuat dan terus menerus seperti atlet ya, ototnya menjadi lebih besar. Ini adalah kram. Biasanya keadaan otot yang tiba-tiba menegang, kemudian digerakkan. Selanjutnya ada sendi. Contoh dari gambar pada sendi misalnya ada video benang. Nah, dislokasi benang. Tidak, jangan sampai ya. Kemudian atletnya sini, radang sendi yang disertai bengkak dan kaku. Gitu ya, yang akan kalian mulai nanti silahkan perluas lagi bahasan yang saya sampaikan hanya sedikit saja. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kegiatan kita hari ini seperti biasa kita mengerjakan LKPD secara berkelompok. Kelompoknya kalau bisa diubah orangnya itu aja, karena kita sebentar lagi sudah mau puas ya. Kalau mau pergantian lagi anggota bisa dilakukan semester depan. Oke, silakan ya. Sebelum bergabung nanti seperti biasa kalian silakan diskusikan, cari referensinya sebanyak-banyaknya, cari yang bagus-bagus alternatif, boleh dari jurnal, dari buku catatan, dari buku cetak boleh. Kemudian juga dari internet boleh. Silakan seluas-luasnya. Siapkan semuanya saya usahakan bisa presentasi karena harapan saya semuanya bisa berkomunikasi, bisa presentasi. Jadi disiapkan siapa presentator, siapa operator, nanti filenya boleh dikirim nanti lewat WA ke ibu ya. Kemudian
Berikan kesimpulan. Jangan lupa kelompok lain menanggapi dengan dalam bentuk pertanyaan ataupun dalam bentuk yang lain. Bisa dipahami ya. Nanti keaktifan kalian juga nanti saya nilai. Siapa yang aktif di kelompoknya, saya kasih nilai yang lebih baik. Jadi saya mau nambah harapan saya, semuanya bisa. Oke, bisa dipahami ya. Silakan kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan. Bergabung dengan kelompoknya masing-masing kelas. Susun mejanya berdekatan ya. Oke, silakan. Waktunya 10 menit ya. Anak kelompok ini kelompok 3, kelompok 2 mana? Ini kelompok 2. Kelompok 1 siapa? Oke, aman aku ya. Silakan bergabung ya dengan kelompoknya. Misalnya boleh silakan. Ini dikerjakan ya. Oh, yang mau diikuti aku pakai aplikasi kelompoknya aku nanti kirim jalan. Chandra di mana Chandra? Chandra di mana kelompoknya? Ya gabung sini ya. Sini ya. Tidak ada kelompok lain. Pak, udah dari telepon. Oh, Yang tidak hadir saja. Sambil saya absen ya, nanti saya udah absen. Yang tidak hadir, Agung ya. Agung kemana naik ke absen? Kenapa? Agung, oh iya, bicara ya. Udah Agung aja ya. Yang lain? Oh iya, Inka ya? Oh iya, dia. Sama Inka, ikut apa Inka? Ikut apa aja ya? Iya, doakan ibunya Inka yang berjuang di sana dapat juara ya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 di sini kami akan menjelaskan mengenai kanker tulang. Nah, di sini saya Alfiah Rahmani dan juga Desi, kemudian ada April dan David. Ya, silakan. Baiklah, di atas ini merupakan foto pembengkakan pada kanker tulang. Di sini ada pertanyaan, apakah gumpalan jaringan tersebut? Apakah gumpalan jaringan tersebut? Gumpalan jaringan tersebut.
saya tumbuhan sel. Mutasi tersebut menjadikan sel tumbuh secara tidak terkendali dan membentuk tumor di tulang. Kanker yang terbentuk di tulang dapat menyebarkan ke bagian tubuh lain melalui aliran darah atau aliran getah bening. Terdapat sejumlah faktor yang dapat meningkatkan resiko seorang terkena kanker tulang, yaitu menderita kelainan genetik yang disebut sindrom Liverani. Kedua, pernah menjalani pengobatan dengan radioterapi. Ketiga, pernah menderita kanker mata yang disebut retinoblastoma suatu kecil. Yang keempat, pernah menderita ganglia umbilicalis suatu kecil. Keenam, menderita penyakit bagat, yaitu suatu kondisi di mana tulang menjadi lemah. Udah selesai belum? Masih ada. Kenapa? Next. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu pengobatan apa yang bisa dilakukan untuk membantu proses penyembuhan penyakit tersebut. Jadi pengobatan kanker tulang ini dibagi menjadi dua, yaitu pengobatan modern dan tradisional. Pengobatan modern yaitu yang pertama operasi pengangkatan tulang, kemudian amputasi, kemudian ada kemoterapi dan radioterapi. Pada pengobatan tradisional terdapat kita menggunakan obat herbal. Contohnya menggunakan kayu bajaka. Kayu bajaka ini berasal dari Kalimantan. Bajaka, kenal nggak ya? Bajaka itu 2 tahun kemarin. Next, apa lagi masih ada? Kenapa Stop. Ya, siapa lagi? Arya ya, namanya siapa? David. Adakah resiko yang ditimbulkan dari jenis pengobatan tersebut? 1. Operasi efek sampingnya meliputi nyeri, infeksi perdarahan, pengumpalan darah, sulit buang air besar, dan berbagai kecil. 2. Kemoterapi memperkecil ukuran tumor ganas dan meningkatkan rasa sakit serta mencegah penyebaran. Efek sampingnya meliputi kambuh rokok, tubuh kelelahan, mual, dan muntah, serta luka pada mulut. Kelebihan radioterapi menyembuhkan penyakit kanker, memperkecil ukuran kanker sebelum operasi, dilakukan dan menghentikan pertumbuhan sel kanker yang masih tersisa setelah operasi. Efek sampingnya meliputi kambuh rokok, diare dan kulit gatal, kering dan kemerahan. Yang E, bagaimana cara agar kita terhindar dari jenis penyakit tersebut? 1. Olahraga teratur. 2. Asupan kalsium. 3. Bagaimana pola hidup sehat. 4. Hindari makanan yang dapat memicu adanya kanker. 5. Hindari rokok dan alkohol. Baiklah, kesimpulan dari audio ini yaitu adakah pertanyaan untuk kelompok kami? Saya mau yang lagi. Silakan kasih mic-nya ke Helmi. Oke, tapi yang banyak ya. Ya, silakan. Saya mau bertanya, dari beberapa jenis pengobatan tersebut, adakah jenis pengobatan lainnya? Baiklah, Helmi, terima kasih untuk pertanyaan kelompok kami.
Jadi pengobatan lain untuk kanker tulang ini yaitu ada pengobatan herbal. Kami ambil contoh menggunakan kayu bajaka yang berasal dari Kalimantan. Belakangan ini tanaman bajaka khas Kalimantan yang bisa diklaim menyembuhkan penyakit kanker. Kayu bajaka ini mendadak menjadi perbincangan hangat setelah adanya penemuan 3 siswa di SMA 2 Kalimantan. Sebelumnya, ketiga siswa tersebut melakukan penelitian terhadap kayu bajaka sejak 2018 lalu. Kayu bajaka diolah secara sederhana sehingga dilakukan uji laboratorium resmi di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Mei 2019. Hasil penelitian dan uji laboratorium menunjukkan akar bajaka terbukti mengandung antioksidan yang bisa menyembuhkan kanker. Kabar hasil penelitian ini tentunya langsung menarik perhatian masyarakat di tanah air. Pasalnya, pengobatan kanker sampai saat ini masih melalui metode kemoterapi atau operasi untuk membuang sel kanker yang menggerogoti tubuh. Itulah jawabannya. Ada lagi? Bisa ada yang lain menambahkan ya? Boleh menambahkan ya? Yang lain ada yang menambahkan? Pengobatan menggunakan tradisional atau pengobatan menggunakan obat alami herbal. Herbal, ada yang menambahkan nggak? Bisa ya, banyak orang-orang yang sudah sembuh dari kanker baik stadium 1 sampai stadium 4. Yang tertolong ada, yang tidak tertolong juga ada ya. Bisa menggunakan misalnya kunyit putih. Nah, ini bisa. Ada yang sembuh dengan menggunakan kunyit putih. Pernah dengar kunyit putih? Iya, kunyit putih, kunyit biasa, jahe. Itu kalian harus terbiasa meminum minuman ramuan seperti itu untuk menjauhkan kita dari penyakit kanker. Silakan. Baiklah, kesimpulannya yaitu peluang menderita kanker tulang untuk bertahan hidup atau sembuh adalah sekitar 5 sampai 10 tahun dari pertama kali didiagnosis. Pada kasus kanker tulang pada umumnya sebanyak 70% penderita kanker tulang bisa sembuh setelah 5 tahun. Jadi kita itu harus giat untuk mencegah terjadinya kanker tulang. Yaitu cara mencegahnya yang pertama yaitu kita harus olahraga yang teratur. Yang kedua, kita harus memperbanyak asupan kalsium. Dan yang ketiga, biasakan pola hidup sehat. Keempat, hindari makanan yang dapat memicu terjadinya kanker. Biasanya makanan yang dapat memicu itu makanan-makanan instan, seperti misalnya burger atau yang lain-lainnya. Kemudian yang terakhir, hindari rokok dan alkohol. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah cukup jelas tadi ya kesimpulan yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Jadi hindarilah hal-hal yang bisa memicu terjadinya kanker, mau kanker tulang atau kanker yang lainnya pun. Silakan kelompok 2 langsung saja, jangan lama-lama. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok mengenai identifikasi pada tulang. Ya. Kelihatan dulu gambarnya apa? Itu adalah gambar patah tulang, di mana patah tulang itu ataupun fraktur adalah kondisi ketika tulang patah sehingga posisinya atau bentuknya dapat berubah. Bentuk tulang atau patah tulang itu dapat berubah jika kita melakukan sesuatu yang berat atau misalnya kita mengangkat beban sehingga tulang kita dapat patah. Nah, yang kedua itu jelaskan 3 jenis pengobatan patah tulang yang bisa dilakukan. Nah, yang pertama itu adalah pengobatan gips. Penderita pemasangan gips merupakan cara mengobati patah tulang tanpa operasi yang kembali umum diberikan dokter. Gips berfungsi untuk menjaga ujung tulang yang patah tetap pada posisi yang tepat dan mengurangi pergerakan guna membantu
guna membantu mempercepat proses penyembuhan. Gips untuk patah tulang bisa terbuat dari plaster atau fiberglass. Adapun jenis gips yang akan digunakan tergantung dari tipe fraktur dan lokasi tulang yang mengalami patah atau retak. Namun gips umumnya tidak dilakukan untuk penanganan fraktur atau patah tulang di tulang kecil seperti jari tangan dan kaki. Yang kedua yaitu belat atau bidai. Sama seperti belat atau bidai juga merupakan prosedur penyembuhan atau pengobatan patah tulang atau operasi yang biasa dilakukan. Belat digunakan untuk mencegah pergerakan pada area tulang yang mengalami fraktur selama masa penyembuhan. Namun yang jenis pengobatan ini umumnya diberikan bila ada area pembengkakan di sekitar tulang yang patah. Pasalnya, gips terlalu kencang bisa mengurangi sirkulasi darah di area yang cedera tersebut. Gips baru akan dipasang setelah area yang membengkak membaik. Selain itu, belat atau bidai juga seringkali digunakan untuk patah tulang kecil yang tidak membutuhkan gips. Dan yang terakhir adalah traksi. Traksi adalah alat yang terdiri dari katrol, senar, pemberat, dan rangka logam yang dipasang di atas tempat tidur. Alat ini digunakan untuk meringankan otot dan tendon di sekitar tulang yang patah agar tulang dapat sejajar dan proses penyembuhan dapat berlangsung dengan cepat. Bisa digeser ya? Di sakit yang mana? Mana yang digeser? Ada lagi kecil lagi. Adakah efek samping dari ketiga jenis pengobatan tersebut? Yang pertama, gips, yaitu kesemutan pada area yang difiksasi, rasa terbakar, nyeri, dan kulit pucat. Traksi, efek sampingnya yaitu akan merasakan setelah proses terapi. Untuk pelemasan otot, daerah leher, memperoleh elongasi, dan menurunkan iritasi, penurunan tekanan indera diska. Jenis tekanan mana yang paling cepat ditemukan dan paling aman dilakukan? Pengobatan yang paling cepat menyembuhkan itu adalah gips. Ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Atau boleh Anda memberi tambahan? Siapa namanya? Oh, dia ya. Oke, dia silakan. Apa aja sih ciri-ciri patah tulang? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rian. Ciri-ciri patah tulang itu apa sih? Tulang patah yang dikenali dari satu atau lebih dari tanda-tanda tersebut. Berikut adalah yang pertama, rasa sakit tidak di area yang cedera makin memburuk saat digerakkan. Yang kedua, mati rasa di area yang patah tulang. Ketiga, area yang cedera dapat tampak kebiruan dan bengkak atau berubah bentuk. Yang keempat, tulang tampak menembus pada tulang kulit. Yang kelima, pendarahan hebat di lokasi cedera tersebut. Saya pahami. Oke. Kesimpulan. Kesimpulan pada materi kami yaitu patah tulang atau fraktur adalah kondisi ketika tulang patah sehingga posisinya atau bentuknya dapat berubah. Dan jenis pengobatannya telah dijelaskan, merupakan alat imobilisasi yang dapat digunakan setelah terjadinya trauma maupun sebagai pengobatan pasca operasi. Udah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 ya yang sudah memaparkan hasil presentasinya, hasil diskusinya dengan teman-temannya, yaitu tentang apa tadi? Tentang apa? Tentang patah tulang. Jadi patah tulang itu yang dipaparkan tadi tentang pengobatannya menggunakan apa tadi? Gips, Selatan, ya. Ada yang kurang nggak menurut kalian? Ayo. Kalau kita di kampung orang patah tulang itu diapain? Dibawa kemana? Nah, urut. Bukan
dulu orang yang patah tulang itu banyak diobati dengan dibawa ke tukang urut. Ada yang sembuh? Ada. Ada yang tidak sembuh? Ada juga. Jadi harus dilihat juga ya, tukang urutnya itu harusnya spesialis patah tulang, yang tukang urut pun merangkak didatangin. Salah kan? Oke. Jadi silakan datang ke tukang urut kalau ada siapa kerabatnya yang atau kenalan kalian yang mengalami patah tulang, bawa ke tukang urut boleh. Dibawa ke rumah sakit, dilakukan operasi dan lain sebagainya. Juga silakan, alternatifnya sih pada akhirnya dikembalikan kepada keluarganya ya, mau menggunakan pengobatan yang mana. Yang jelas harus aman dan bisa sembuh. Oke, silakan. Siapa yang bertanya ya? Siapa yang nanya? Yang nanya ya? Oke, gambarnya kelihatan ya, gambar. Sudah, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin presentasikan hasil ujian kelompok kami tentang penyebab tulang dan kelainan tulang. Yang pertama yaitu apa nama kelainan bentuk kaki tersebut. Kelainan pada kaki tersebut dinamakan penyakit rakitis. Gejala penyakit rakitis yaitu 1. Nyeri di tulang belakang, tulang tungkai dan tulang punggung. Yang kedua, kelainan pada tulang misalnya kaki bengkok, kaki O, kaki N, kaki O dan kaki S dan kolosis. Yang ketiga yaitu tubuh yang pendek akibat terhambatnya pertumbuhan tinggi. Dan selanjutnya mudah mengalami patah tulang akibat tulangnya rapuh. Dan yang terakhir kelainan pada gigi. Kenapa hal ini bisa terjadi dan apa penyebabnya? Rakitis adalah kelainan pertumbuhan tulang anak yang biasanya disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Pengobatan apa yang bisa dilakukan untuk membantu proses penyembuhan penyakit tersebut? Ada 4 cara. Yang pertama yaitu menjemur anak di bawah sinar matahari secara rutin. Yang kedua, memberikan anak makanan kaya kalsium dan vitamin D seperti ikan dan telur. Ketiga, memberikan suplemen kalsium dan vitamin D bila asupan dari makanan kurang. Dan yang terakhir adalah suntik vitamin D setiap tahun bila anak tidak bisa mengkonsumsi suplemen, menderita penyakit hati atau penyakit khusus. Keempat, adakah resiko yang ditimbulkan dari jenis pengobatan tersebut? Jelaskan. Pada saya tidak ada, tetapi kalau ada pil, suplemen atau sejenis obat lainnya dikonsumsi dan pemakaiannya dicukupi saja dengan berlebihan. Kelima, bagaimana cara agar kita terhindar dari jenis penyakit tersebut? Pertama, 1. Berjemur di bawah sinar matahari selama 10-15 menit tiap hari. Sebelum berjemur, gunakan krim tabir surya agar kulit tidak terbakar sinar matahari dan terhindar dari risiko kanker kulit. Kedua, mengkonsumsi makanan yang kaya vitamin D seperti kuning telur, ikan tuna, salmon, minyak ikan, roti, dan susu. Yang ketiga, mengkonsumsi suplemen vitamin D sesuai anjuran dokter dan rutin memeriksakan diri ke dokter bila sedang sakit. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Oke. Saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya, anak umur berapa yang mudah terserang rakitis? Anak umur berapa yang mudah terserang rakitis? Izin menjawab pertanyaan
Penyakit ini biasanya menyerang anak dari umur 6 bulan sampai 3 tahun. Akan tetapi penyakit ini juga dapat menyerang orang dewasa, namun dengan nama yang berbeda, yaitu tulang lunak. Terima kasih. Ada lagi? Satu lagi pertanyaannya. Ada yang bertanya? Naila? Pertanyaannya? Mewek, yang mana mic-nya? Zoom. Perkenalkan saya Adina Naila dari kelompok 2 yang dibacakan. Apa saja gejala dari penyakit rakitis? Apa saja gejala? Iya. Izin menjawab pertanyaan Naila. Gejala rakitis terjadi akibat satu, nyeri di tulang belakang, tulang tungkai dan tulang punggung. Yang kedua, kelainan pada tulang, misalnya kaki bengkok, kaki O, kaki S dan skolosis. Nah, selanjutnya itu tubuh yang pendek akibat terhambatnya pertumbuhan. Mudah mengalami patah tulang akibat tulang yang rapuh, dan yang terakhir yaitu kelainan gigi dan pertumbuhan gigi yang lambat. Latihan dan terjemahan. Sekian presentasi kami hari ini. Kesimpulannya adalah cara mengobati rakitis berfokus pada pengambilan vitamin dan mineral yang hilang pada tubuh. Dengan langkah ini, gejala-gejala rakitis diharapkan dapat berkurang. Sebagai contoh, anak kekurangan vitamin D, dokter akan menyarankan untuk memperbanyak konsumsi makanan penguat tulang atau yang kaya vitamin D seperti ikan, susu, roti, dan telur. Terima kasih atas perhatiannya. Jika banyak kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada presentator semua, 3 kelompok sudah selesai. Oke, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari keseluruhan kegiatan kita hari ini. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Ayo, ya. Langsung aja, nggak apa-apa disampaikan, yang usah dikonsep. Refleksi, tolong disiapkan refleksinya ya. Siapa yang akan menyampaikan refleksinya? Mau ada kesimpulan dulu? Kesimpulan, silakan. Ya, baik. Kesimpulannya adalah tentang apa itu kanker tulang dan apa itu patah tulang, jenis pengobatannya dan apa itu penyakit rakitis yang telah dijelaskan di depan tadi. Apa aja? Kesimpulannya apa? Apa lagi tadi kelompok 1 apa namanya? Kanker tulang ya, kemudian patah tulang, kemudian boleh satu-satu nanti saling melengkapi. Coba Naila tadi apa kesimpulannya? Kesimpulan dari patah tulang atau faktor adalah kondisi ketika tulang patah sehingga posisinya atau bentuknya dapat berubah, dan jenis pengobatan yang telah dijelaskan merupakan alat imunisasi yang dapat digunakan pada terjadinya trauma maupun sebagai pengobatan pasca operasi. Siapa yang mau menambahkan? Rabia ya. Kanker tulang adalah jenis kanker yang menyerang tulang. Kondisi ini dapat dialami oleh anak-anak hingga orang dewasa. Kanker tulang dapat menyerang tulang manapun di dalam tubuh, namun umumnya terjadi di tungkai, lengan, dan panggul. Penyebabnya belum diketahui secara pasti. Akan tetapi kondisi ini juga dipicu oleh perubahan atau mutasi pada gen pengendali pertumbuhan sel. Mutasi tersebut menjadikan sel tubuh secara tidak terkendali dan membentuk tumor di tulang. Jadi itu penyebab tulang. Kemudian yang satu lagi tadi apa? Rakitis. Apa? Kesimpulannya adalah bahwa rakitis adalah kelainan tulang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Dengan salah satu gejalanya adalah kelainan pada tulang, misalnya kaki bengkok, kaki X, kaki O atau skolosis. Dengan cara
menyembuhkannya. Salah satunya adalah dengan menyebur anak di bawah sinar matahari secara rutin. Itu kesimpulan kita hari ini ya. Jadi apa yang sudah kita dapatkan hari ini silahkan direfleksikan, refleksinya kemudian diaktualisasikan. Ya, refleksi, siapa yang memiliki refleksi? Apa yang sudah kalian dapatkan hari ini, ilmu hari ini? Sudah tahu tentang apa aja? Refleksi pada hari ini yaitu bahwa patah tulang dan kanker merupakan salah satu penyakit yang berbahaya dan patut kita cegah dengan teori dan materi yang sudah kelompok sampaikan. Segala macam yang sudah disampaikan ini harus dibawa pulang ya. Makanan sekarang dijaga, kemudian kebergaulan dijaga supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit tadi ya. Ngeri enggak? Ngeri, kanker, apa lagi? Patah tulang. Kalau patah tulang terus bagaimana? Oke, sebelum menutup masih ada soal ringan, silakan kalian buka di Google Classroom-nya. Sudah Ibu kirim soal untuk podcast hari ini. Silakan. 2 menit cukup ya, soalnya hanya 3. Jangan sendiri-sendiri ya. Sudah selesai? Cukup ya, hanya 3 soal, soalnya tidak terlalu susah. Ibu minta tolong ya kembalikan lagi kursinya ke bentuk semula tadi. Kita rapikan dulu, baru nanti kita pulang. Oke, rapi ya, yang rapi. Sebentar Abel, duduk dulu Abel. Sini, satu lajur 1 orang ya, jangan 2 orang. Kita tetap harus prokes. Apa prokes? Prokesnya, maskernya dipakai. Oke, ketua kelas, silakan dipimpin doa ya. Oh iya, tugas untuk pekan depan masih ingat ya, tadi sudah Ibu sampaikan, mengerjakan dikasan tentang penyintilan dari jurnal ya, jadi jurnalnya nanti harus jelas. Sebelum menutup acara pada hari ini, marilah kita berdoa untuk pekerjaan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah melewati hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Dan saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kelas.